Pagi hari ini saya ingin bahas kembali apa yang beberapa minggu ini dimunculkan ya, bahkan sampai minggu yang lalu ya, masih di awal khotbah masih disebutkan oleh Pak Kris, yaitu di Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu, firman ini minggu yang lalu dan juga beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu juga hambanya Ibu Nani juga menyampaikan tentang Galatia 3 ayat 3 ini. Pagi hari ini Tuhan seperti saya digerakkan lagi ya untuk membahas, mengawali khotbah pada pagi hari ini dengan Galatia 3:3. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin tekankan saudara melalui firman ini. Firman ini berarti ada sesuatu message yang Tuhan ingin kita tangkap pada pagi hari ini. Jadi gini saudara, adakah kamu ya, sebodoh itu? Ya ini awal dari firman sudah berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Artinya apa nih Bapak Ibu? Setiap kita ya itu mengawali kehidupan kita di dalam Tuhan itu dengan roh. Pada waktu kita pertama kali ya terima Tuhan Yesus di dalam hati kita ya, itu ada sesuatu yang baru Bapak Ibu. Ya, roh kita langsung diperbarui di dalam Yesus Kristus. Ya, kita terima pengurapan Roh Kudus, kita mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Ada yang pertama kali terima Yesus langsung berbahasa roh misalnya, ya, ada yang tidak, ya. Itu hanya tanda, hanya manifestasi saja. Kemudian juga ada kasih daripada Bapa, itu yang menyertai kita semuanya. Hari itu langsung kita hidup di dalam hukum yang namanya hukum roh. Itu sebabnya dikatakan kita memulai hidup kita dengan roh. Hidup kita nggak sama lagi. Sejak kita undang Yesus sebagai juru selamat, Bapak Ibu harus tahu, hidup kita nggak sama lagi. Kalau sama, kita dikatakan, apakah kita tuh sebodoh itu? Kok masih sama hidupmu? Saya ingat Bapak Ibu, waktu saya pertama kali terima Yesus, wah saya bersuka cita banget. Saya bergairah banget Bapak Ibu. Saya nyanyi, saya belum tahu puji-pujian. Saya nyanyi pujian, beberapa pujian, saya sudah nangis. Tiba-tiba air mata mengalir. Gak ada apa-apa ya saudara. Ada sukacita. Ini loh Bapak Ibu, kalau kita itu hidup kita itu diubah, kita ketemu dengan Tuhan sebagai juru selamat, itu ada sukacita dalam hati kita. Gak bisa ditahan Bapak Ibu, gak bisa. Nangis di depan orang banyak, gak malu, padahal saya itu orangnya sebenarnya pemalu saudara, ya toh. Apalagi suruh bicara di depan orang gini itu gak mungkin Bapak Ibu, gak mungkin. Tapi kalau kita udah diperbarui saudara, itu ada sesuatu yang beda. Makanya Tuhan bilang, kamu gak boleh sebodoh itu loh. Ya, ini sebetulnya sebuah warning, peringatan buat Bapak Ibu kita semuanya. Bapak Ibu, saya baca firman ya hari itu, wah bergairah banget. Setiap kali saya baca, saya stabilo Bapak Ibu, wah saya coret kuning, kurang cetos kasih merah saudara, gitu. Kurang cetos kasih biru, wah memang nggak bisa kebaca saudara, gitu. Pensil, saya coret-coret, saya kurungi saudara, sampai sobek Alkitabnya. Saking bergairahnya saudara, ini penting, ini pesan penting ini rema saudara. Setiap kali gitu saudara, setiap kali gitu. Itu artinya kita sedang memulai hidup di dalam roh. Cuman Bapak Ibu masalahnya hidup itu tidak semudah itu terus, betul enggak? Betul enggak? Betul ya? Kita mengalami, kita masih menapak di bumi, kita masih ketemu masalah, kita masih ada urusan,
kita masih ada persoalan, kita masih ada yang namanya sakit penyakit, kita masih ada yang namanya kebutuhan keuangan, kita masih ketemu dengan konflik, kita masih ketemu dengan intimidasi. Kita bisa nggak bertahan? Terus bergairah terus, bersukacita terus, mengucap syukur terus, bisa nggak? Nah ini masalahnya saudara. Banyak ya gara-gara COVID bisnis hancur saudara. Gara-gara COVID rumah tangga berantakan, bisa. Suami istri statusnya masih bersama, tapi de facto sudah cerai. Oh banyak saudara. Anak Tuhan melayani saudara, yang suaminya melayani sendiri, istrinya melayani sendiri, gak pernah ketemu. Ya. Kalau pengen ketemu, anaknya diantar. Saudara, pengennya kita, gak mau kita disebut murtad. Ya. Tapi kita tidak lagi hidup di dalam roh. Karena roh, hukum roh itu yang menyelesaikan. Ya, kita baca di dalam Roma ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa. Dalam Yesus Kristus, hukumnya berkata nggak ada penghukuman, nggak ada penindasan, nggak ada intimidasi, nggak ada perbudakan. Jangan mau kalau kamu diperbudak. Yang kedua, Roma 8, roh yang memberi hidup telah memperdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, kalau kita baca banyak sekali. Ya, yang membebaskan kita dari kutukan hukum Taurat dan sebagainya. Di terjemahan yang lain dikatakan the law of spirit. Hukum roh itu yang memberi hidup telah memperdekakan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu tahu nggak tahu, ya otomatis roh itu memperdekakan Bapak Ibu dan saya, sehingga kita nggak lagi mudah tertekan, kita nggak lagi mudah terintimidasi. Ya, makanya saudara dikatakan, apakah kamu tuh mau sebodoh itu? Mau mengakhiri sekarang? Ya, nah kita lompat di ayat ke-14. Ya karena kalau kita baca panjang sekali, kita untuk menyingkat waktu. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Gak bisa enggak saudara, kita mesti dipimpin dengan yang namanya roh Allah. Gak bisa enggak. Kalau status kita terima Yesus kita sebagai anak Allah, maka hidup kita harus dipimpin oleh roh Allah. Makanya Galatia bilang kita gak boleh bodoh, kita gak boleh goblok, kita gak boleh talal, kita meninggalkan hukum yang ajaib hanya untuk memuaskan keinginan daging kita, memuaskan kebutuhan daging kita, dan kita tinggalkan kekuatan hukum roh, hukum kerajaan Allah yang sudah ada diimplementasikan di dalam hidup kita ketika kita terima Yesus. Struktur hukum roh itu sudah ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang setan tidak bisa menguasai kita lagi. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Ya. Nah, ayat yang ke-17, ya saya lompat-lompat untuk menyingkat waktu Bapak Ibu. Dan jika kita adalah anak, gitu, maka kita juga adalah ahli waris. Ini masalahnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Masalahnya kalau kita nggak ngerti tentang hukum roh dan status kita sebagai anak, nggak bisa terima waris. Tentang janji-janji Tuhan, rema-rema itu akan menjadi sebuah kenyataan dan itu menjadi bagian hidup Bapak Ibu dan saya. Jadi hukum roh nggak boleh ditinggalkan. Kita nggak boleh sebodoh itu. Kata Galatia 3:3, sama ingin jelaskan Bapak Ibu. Ayat ini penting. Nggak boleh ditinggalkan. Jangan bilang, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah firman-firman. Kenyataannya saja. Kenyataannya bagaimana sekarang? Nah itu hati-hati saudara. Nyatanya, saya alami seperti ini.
Hati-hati saudara. Kita udah di persimpangan, ragu-ragu. Ya, karena begitu banyak tekanan yang hari-hari ini sedang menekan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, Galatia berkata, gak boleh sebodoh itu. Apapun masalah yang kau sedang hadapi, hadapi bersama dengan Tuhan. Pegang kekuatan hukum kerajaan Allah, hukum kasih karunia, hukum roh. Karena itu sudah memerdekakan kita dan akan memberi jalan keluar yang terbaik buat setiap kita. Saya minta bagaimana caranya supaya kita mengimplementasikan hukum roh itu terus bekerja dalam hidup kita. Saya minta tolong ditampilkan gambar yang pertama. Sebetulnya ini judul khotbah saya, saudara. Saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang terkenal di waktu yang di masa yang lalu. Tapi saya sangat diberkati dengan judul ini. Gambar yang pertama bisa ditampilkan. Sit, walk, and stand. Sit artinya kita duduk. Ya, sambil nunggu gambarnya. Walk, ya kita tahu kita berjalan. Dan kita harus stand. Saudara, ini yang kita kerjakan setiap hari. Ya, sit, walk, and stand. Gak bisa terus kita tidur terus, itu gak ada aktivitas. Ya, tapi di tengah-tengah saudara semua aktivitas yang kita kerjakan, bisakah ditampilkan gambarnya? Kita tidak bisa, saudara, mengawali semuanya, ya Bapak Ibu, sesibuk apapun, sesulit apapun, kita mesti ada di dalam posisi yang duduk. Duduk, diam, di dalam hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi sebelum kita mulai khotbah pagi hari ini, tadi kita ada beberapa waktu, sebetulnya kita sedang duduk, diam, di dalam hadirat Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Seperti tadi pagi, Tuhan berkata, ajari jemaat untuk terus berserah. Ya, ini sebuah kata-kata dari Tuhan. Ya, waktu saya duduk diam, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan untuk jemaat pagi hari? Langsung keluar, ajari jemaat untuk tetap berserah. Setiap hasil, saudara, relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan, setiap pagi akan membawa sebuah message penting. Di dalam hukum roh itu ada pesan-pesan Tuhan. Pada waktu engkau memposisikan dirimu duduk diam dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan akan bersabda. Tuhan akan memberikan perintah-perintahnya, petunjuknya, firman-Nya. Yang itu tentu sangat penting buat Bapak Ibu dan saya. Enggak ada ya gambarnya, enggak bisa ya. Kalau enggak bisa, yang kedua bisa enggak? Kalau tidak bisa, oh sudah, oke. Sit, walk, and stand. Ya, duduk diam, merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Duduk diam, bersekutu dalam hadirat-Nya. Bisa enggak Bapak Ibu? Dalam suasana yang hati sedang kacau, suasana sibuk, suasana intimidasi datang, kita bisa duduk menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu Bapak Ibu, kita mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan hari itu kepada Bapak Ibu dan saya. Kalau kita nggak pernah meluangkan waktu-waktu
yang terbaik buat Tuhan, kita bisa banyak kehilangan ya momen-momen yang penting bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berjalan. Ya, selesaikan semua ya kehidupan kita, menjalani seluruh kehidupan kita tentu berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with Jesus, work with Jesus. Ya, dan nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa tetap berdiri dengan kuat, menyelesaikan seluruh apa yang Tuhan percayakan dengan kuat. Mari kita baca di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, kita tahu firman ini ya. Terus next 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria itu memposisikan duduk ya Bapak Ibu ya, supaya dia bisa mendengar suaranya Tuhan. Kalau dia masih jalan, dia lompat-lompat, dia terima telepon, dia lihat HP, dia lihat sosmed, ya nggak bisa dong. Posisinya harus duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, kita baca dulu, nanti kita lihat ilustrasi gambarnya. Ya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ini nggak salah loh Bapak Ibu. Ya, Marta ini nggak salah. Marta itu sangat dibutuhkan. Dimanapun ada pekerjaan Tuhan, ini perlu saudara. Kalau semua Maria yang mau melayani siapa? Betul nggak saudara? Marta diperlukan saudara. Ya. Sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, ini agak gimana menurut Bapak Ibu? Agak kurang ajar nih, ya kan? Masa Yesus disuruh? Betul gak? Ini loh saudara, kalau kita itu jarang duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman, ya, kita terus keep ourselves busy, ya, kita terus sibuk terus saudara. Ini ngadepi dengan kekuatan pikiran saudara. Kita bisa melakukan seperti ini loh, menyuruh Tuhan saudara. Tuhan ini gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Nah, hati-hati saudara. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, kalau kita kadang-kadang kita melampaui batas, itu bisa ada kekhawatiran yang mengintimidasi karena kita tidak cukup waktu ya untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Belum dapat message-nya, tapi kita udah sibuk melayani. Ya. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Oke, bisakah menampilkan gambar yang kedua? Ini saudara. Kita masih punya waktu enggak Bapak Ibu kayak gini? Duduk, diam, fellowship sama Tuhan. Hanya berkata, Tuhan, thank you Tuhan. Terima kasih banget. Kau sudah memelihara aku. Thank you banget Tuhan. Kau jaga hidupku. Terima kasih Tuhan. Buat setiap penyertaan-Mu dalam hidupku. Dia hanya memandang Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, apa yang Kau ingin aku kerjakan? Sebuah relationship, ya. Saya tahu Bapak Ibu duduk diam dekat kaki Tuhan, Bapak Ibu pasti sudah tahu, ya. Tapi saya sengaja saya munculkan itu saja, bukan berarti Bapak Ibu supaya tahu, enggak. Tapi supaya mengingatkan momen seperti ini, Bapak Ibu masih ada enggak di dalam agenda doa-doa kita? Atau kita udah mulai lewati
Ya, udah nggak penting, yang ini nggak penting. Ya. Tapi Bapak Ibu lihat, Marta memandangnya, dia bawa, ya toh, itu bawa satunya bawa apa itu saudara, kue apa itu, bretok itu ya, satunya bawa kendi itu, ya toh. Ini ngapa sih? Dia coba lihat wajahnya kan kesel itu, ya. Tapi Maria dia menatap Yesus dan Yesus sedang berkata kepada Tuhan. Ini momen yang Bapak Ibu akan terima setiap kali ngomong datang kepada Tuhan. Sit dan listen to him. Dengarkan pesan-pesan yang dia mau sampaikan. Dan itu menyelesaikan seluruh masalah kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang tim worship ini sejak beberapa waktu yang lalu kita tuh pakai yang namanya earphone atau IEMS, IEMS, in ear monitor, ya. Dan semua dikendalikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dengar fokus apa yang mesti dikerjakan dalam sebuah ibadah raya. Tujuannya supaya nggak terinterupsi dengan suara yang lain. Dan saya masih menyesuaikan karena sudah puluhan tahun mimpin pujian tanpa ini, sudah nggak ada IEM-IEMan, saya nggak ada. Baru beberapa bulan yang lalu kita belajar pakai yang namanya IEM. Ini makanan apa nih, saya pikir ya, waktu Brian bilang, Pak Kus tolong sediakan IEM. Saya pikir ini kerupuk atau apa ya sudah. Ternyata in ear monitor. Dalam telinga kita harus monitor dengan fokus. Satu, gak boleh pada yang lain. Supaya kita satu instruksi. Supaya kita tahu yang kita kerjakan satu langkah di depan. Demikian juga kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kau masih bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas dalam hidupmu, engkau tidak akan bingung. Engkau tidak akan gelisah jiwamu. Tetap yang namanya ya intimidasi tetap datang, saudara. Tapi hari itu kita nggak dengarkan lagi. Karena kita punya fokus telinga kita untuk kepada Tuhan. Kalau aku belum ketemu Tuhan, kalau aku belum mendengarkan suara Tuhan, kalau aku belum terima instruksi mandat apapun, aku nggak akan kerjakan yang lain. Aku nggak akan mau terima yang lain dulu. Belum tentu yang lain benar. Ya, oke. Sekarang yang pertama tadi adalah sit, yang kedua walk. Ya. Mari kita baca di Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, saudara, saya percaya kalau kita gak meninggalkan yang namanya persekutuan dengan Tuhan, kita tidak mengakhiri dengan daging, kita tetap percaya Tuhan Yesus Juru Selamat kita, Tuhan memberikan kepada kita persekutuan ya dengan Tuhan, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tetap menetapkan langkah-langkah kita. Jadi Bapak Ibu, makanya Galatia bilang, kamu jangan sebodoh itu. Karena langkah-langkahmu itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita boleh kaitkan firman ini dengan Galatia 3, Bapak Ibu. Kira-kira korelasinya, kalau kita nggak mau diikat dengan yang namanya hukum roh, ya Bapak, kita mau punya hukum sendiri, langkah-langkah kita nggak dijamin oleh Tuhan. Tapi karena kita ada korelasi, kita ada hukum roh yang masih mengikat hidup kita dengan Tuhan, maka setiap langkahmu Bapak Ibu itu sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Gak bakal kau menginjak sesuatu yang salah. Itu sebabnya tadi dikatakan kita sit, duduk,
dan mendengarkan. Tuhan, pimpin langkahku hari ini Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan? Ya, maka Tuhan akan menetapkan langkah-langkah hidup setiap Bapak Ibu dan saya. Dan apabila berarti kita nggak pernah jatuh, enggak ya, mungkin kita diizinkan jatuh, diizinkan Bapak Ibu, tapi nggak sampai tergeletak, nggak sampai semaput, nggak sampai parah Bapak Ibu. Tangan Tuhan akan tolong kita, ya. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, sudah jalani saja, jalani saja. Ini seorang nabi. Dia berkata, jalani saja. Artinya apa Bapak? Jalani bersama dengan Tuhan. Kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with Jesus. Work with Jesus. Jalani, kerjakan bersama dengan Tuhan. Gak pernah dia meninggalkan kita. Ya. Setiap aspek hidup kita, semua terjadi atas penetapan yang dari Tuhan. Ya. Sekarang saya ingin ajak kita di dalam Mazmur 84 ayat yang keempat. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ya, kita baca dulu semuanya. Ayat yang kelima, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Itu makanya Bapak Ibu tadi Galatia bilang, jangan kamu bodoh ya. Kalau kita lepaskan itu, kita nggak punya kekuatan di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita kekuatan ini kita sendiri. Bapak Ibu harus ingat, kekuatan Tuhan itu unlimited, nggak terbatas. Makanya disebutkan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kenapa? Nggak ada yang melimit, nggak ada terbatas. Dan yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, nanti kita bahas apa itu artinya ziarah. Yang keenam, apabila ia melintasi lembah Baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada musim menyelubunginya dengan berkat. Dan ayat yang ketujuh, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saudara, ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang yang diam di dalam rumah Tuhan. Ya, disebut berbahagia. Ya, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ya, firman-Nya jelas. Kalau kita bisa spend waktu ya setiap hari dalam hidup kita bisa fellowship dengan Tuhan. Kita disebut oleh pemazmur ini adalah orang yang berbahagia, yang terus-menerus memuji Tuhan. Nah ini saudara masalahnya. Bisa nggak kita terus-menerus memuji Tuhan? Masa kita suruh nyanyi dari pagi, agak siang agak sore agak malam sampai terus memuji Tuhan. Ya. Hanya gini Bapak, di dalam hati kita, setiap kita sudah itu ada puji-pujian, ya ada ucapan syukur. Setiap kita ada masalah nggak ada masalah, ya kita firman itu keluar dari dalam hati kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu bagian dari kita terus-menerus memuji Tuhan. Dan dikatakan kita orang berbahagia. Kenapa di situ ada kata-kata terus menerus? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena masalahnya iblis itu terus menerus mengintimidasi kita, saudara. Masalahnya itu. Jadi kita harus terus menerus memuji Tuhan. Bisa nangkap nggak Bapak Ibu? Kita maunya kan muji Tuhan pagi, Tuhan syukur, atau nanti mungkin malam mau tidur muji Tuhan, udah selesai. Atau minggu, hanya minggu aja. Padahal yang namanya serangan, intimidasi, yang namanya Bapak Ibu masalah itu setiap hari, setiap saat Bapak Ibu. Bahkan hari-hari ini Bapak Ibu bisa melihat itu udah sangat intens sekali. Karena kita akan menghadapi masa-masa kesulitan yang besar. Kalau kita nggak terus-menerus memuji Tuhan, we are in trouble. Kita harus terus-menerus memuji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, hari-hari ini saya seret diri saya. Saya dengarkan saudara khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Saya dengarkan puji-pujian, penyembahan yang kuat. Tidur saya pasang saudara.
Ternyata saya lihat istri saya tidurnya juga pasang ini juga, saudara. Sama-sama, saudara. Supaya diimplementasikan di dalam alam bawah sadar kita, dalam jiwa kita yang terdalam. Gak boleh ada tekanan apapun. Supaya kita disebut orang yang berbahagia. Ada puji-pujian yang terus ditanam, terus ditanam, terus ditanam. Nah, saudara, kalau menurut ilmu ilmu kedokteran, ya, nyanyi itu orang yang hobinya nyanyi, ya, itu menurut penyelidikan itu akan menimbulkan hormon, ya, hormon endorfin yang akan buat sel-sel di otak stresnya itu menurunkan stres di otak. Ya, ini kalau secara ilmu ilmu kedokterannya, Pak Ibu, ya. Orang yang sering bisa mengekspresikan dengan nyanyian itu grafiknya di otak itu tidak ada lompatan-lompatan yang liar. Yang liar, yang tinggi, yang bawah itu akan dipotong oleh namanya kelenjar endorfin. Karena orang itu bisa mengekspresikan jiwanya itu dengan nyanyi. Ya. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan, pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu itu kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu, kita tahu di dalam firman Tuhan, pujian penyembahan itu akan mematahkan belenggu-belenggu di dalam jiwa kita. Selagi kita lagi menyembah Tuhan, selagi kita naikkan ucapan syukur seperti tadi, ya, beberapa menit, ya, kita lepaskan blessing buat Tuhan, menyembah Tuhan. Tanpa kau sadari, Bapak Ibu, itu belenggu-belenggu yang mengikat jiwa kita satu persatu mulai dilepas. Tiba-tiba rasanya enteng, tiba-tiba glukoma sembuh, Bapak Ibu. Kemarin ada seorang nenek umur 86 tahun stroke, ya, dia mulutnya agak perot, ya. Tapi beberapa waktu ini dia ngikuti kami nyembah di siaran radio. Kemarin saksi, mulutnya sudah kembali lagi. Nenek ini sekarang semangat dan mulai bergairah di dalam Tuhan. Ada sesuatu waktu kita memuji Tuhan, Bapak Ibu, yang Tuhan kerjakan di alam roh. Makanya Galatia berkata, jangan kau bodoh. Karena kita akan banyak kehilangan momen-momen yang ajaib bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, berbahagia orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini bukan hanya melulu datang ke kuburan, ya. Ziarah tapi juga sebuah perjalanan iman. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan gak mau kita tinggal di zona nyaman terus. Semuanya aman, semuanya tersedia, semuanya beres. Pokoknya semuanya kita gak perlu menderita. Itu zona nyaman namanya, Bapak Ibu. Tuhan pingin kita ini belajar, keluar, ayo keluar dari situ, ayo belajar. Ayo stretch imanmu, nak. Ayo kamu jangan gampang putus asa, kamu jangan cepat merasa menderita. Ayo, ini waktunya kamu berdiri dengan kuat, ayo waktunya kamu melangkah. Ayo kamu lakukan perjalanan ziarahmu. Ayo waktunya kamu ngambil imanmu diregangkan. Itu artinya kita berhasrat mengadakan ziarah. Gak komplain, gak menyerah. Di situ kita mengucap syukur. Kekuatannya, powernya ajaib. Waktu kita direntangkan iman kita, waktu gak ada yang support kita, waktu gak ada orang yang mengerti kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kekuatan dari tempat maha tinggi dialirkan dalam hidup kita. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, kita tahu ya, lembah Baka adalah lembah air mata, lembah maut, valley of death, lembah bayang-bayang maut. Banyak penderitaan,
Banyak, saudara, kekhawatiran banyak yang nasib kita sedang diperhitungkan, ya, antara hidup dan mati. Ya bisa, saudara, lembah baka kita itu apa? Kita mesti berdoa dan bertanya, lembah baka kita apa? Yang membuat kita sangat khawatir, yang membuat kita tidak tahan lagi. Ya, keuangan, ya biasanya keuangan, ya ini paling, nggak ada uang, gimana? Apakah itu lembah baka kita? Kalau nggak ada uang, hukuman mati, selesai. Atau sakit penyakit, atau tadi kenyamanan. Kalau kita nggak nyaman sedikit, kita sudah goyah semuanya, pertahanannya goyah, firman-firman udah lupa semuanya. Bapak Ibu, beberapa hari ini saya dan istri kita bersih-bersih rumah almarhum mami saya. Rumah yang melahirkan saya lahir di situ, Bapak Ibu. Ya, karena nggak terawat beberapa hari yang lalu, saya bersama dengan istri dan beberapa karyawan kami bersihkan rumah. Saat tiba-tiba memori saya diingatkan. Sekian puluh tahun yang lalu waktu saya masih kecil, saya pernah didatangi segerombolan orang yang menggedor di pintu, bawa obor, kami gelapkan semua lampu. Ya itu masa-masa yang zaman gak enak dulu. Ya minta dibuka, kalau nggak mau dibakar, ancaman demi ancaman, perkataan orang berteriak nama ayah saya masih kecil. Wah, saya takut, Bapak Ibu. Saya lihat obor orang banyak sekali di depan, kacanya kelihatan dari dalam. Saya langsung lari dan sembunyi di bawah kolong tempat tidur saya, dan saya gemetar. Di situ saya menangis. Itu trauma saya. Kalau saya lihat orang banyak, kalau saya lihat kerumunan orang marah, saya takut. Saya pernah mau dibunuh di situ, di rumah itu. Ada orang marah, bawa pistol, kami juga lari lagi. Banyak peristiwa-peristiwa. Ya, beberapa hari ini Tuhan sampai ingatkan lagi. Trauma kita di masa lalu, lembah baka kita. Tapi sebetulnya, kalau kita mau menyerah dan datang kepada Tuhan, kita serahkan semua kekhawatiran kita di hadapan Tuhan, lembah baka akan menjadi mezbah di hadapan Tuhan. Serahkan semua apa yang takut. Saudara, saya gak pernah berani menatap orang. Gak pernah saya lakukan. Dari kecil saya ini sangat minder. Saya gak mau ketemu dengan orang. Saya gak mau ketemu dengan orang. Tapi hari itu saya serahkan di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan di hadapan orang banyak, itu karena anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan selesaikan semua masalah hidupmu, semua lembah bakamu. Jangan kau tinggalkan itu sebagai monumen. Oh ya, aku paling takut kalau itu. Kalau nggak ada duit, aku tuh paling takut. Ayo saudara, langkai, kerjakan, hadapi saudara. Saya dengan hukum saya takut, makanya saya pernah mau dipenjara, saya mau ditangkap gara-gara jualan barang saudara, saya kelebihan zat tertentu dan saya dikejar dan saya mau dipenjara. Itu lembah baka saya saudara. 1,5 tahun saya hadapi, saya pernah saksi dan saya hadapkan kepada Tuhan, saya sembah Tuhan dengan kuat. Saya jadikan itu mezbah saya dan Tuhan berikan saya jalan keluar, menjadikan kita yang bermata air, kemenangan. Bahkan hujan awal akan melindunginya dengan berkat. Dan yang terakhir dikatakan mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang mau berjalan lebih kuat lagi hari ini. Amin. Apapun masalah yang kau hadapi, engkau berjalan makin lama harus makin kuat. Gak boleh menyerah. Orang Jawa bilang gak boleh deprok. Deprok tahu ya? Aduh udahlah, aku menyerah aja. Duduk di samping bawah situ, pojok, deprok sampai gini sudah. Gak boleh, kita harus berjalan. Selesaikan masalahmu. Ya, selama engkau menghadapkan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Yang terakhir, ya. Stand. Sekarang kita harus, tadi berjalan, kita sekarang harus berdiri. Berdiri
Berdiri bukan cuma berdiri gini saudara, bengong. Bukan saudara. Berdiri ini artinya kita mengerahkan seluruh tenaga dan energi kita sampai garis akhir. Sampai titik darah penghabisan. Gak boleh gini, gak boleh. Berdiri kuat. Kalau gak kuat pegangan saudara. Ya tapi berdiri loh ya posisinya. Hadapi semua masalah. Berdiri, stand. Saya ingin bacakan di 2 Samuel 23 ayat yang ke-11. Langsung aja 2 Samuel 23 ayat 11. Sesudah dia atau mulai ayat yang ke-8 boleh. 2 Samuel 23 ayat ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiring Daud, Ishbal, dan orang Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombak melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Saudara perhatikan ya, satu orang musuhnya 800. Hari-hari ini kita menghadapi banyak masalah Bapak Ibu. Ya tapi kita nggak boleh menyerah. Amin Bapak Ibu. Kita langsung ambil sarinya saja. Ini terus next. Dan sudah itu Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia juga ketiga pahlawan itu termasuk, ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolong-olong orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Nah ini juga arti bertahan. Yang lain sudah mengundurkan diri, engkau masih tetap di situ. Nangkep ya Bapak Ibu ya, nangkep ya. Enggak boleh mengundurkan diri, enggak boleh resign. Selesaikan. Sampai kau melihat semua yang ajaib terjadi. Terus ayat 10. Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan berikan kepada hari itu kemenangan besar. Rakyat datang kembali untuk mengikuti dia hanya untuk merampas. Perhatikan, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Ya ini konsekuensi kalau kita berdiri dengan kuat. Sampai tangannya lesu. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari udah lesu. Kenapa Bapak Ibu? Kita ini suruh bertahan. Kita ini terus suruh menyembah Tuhan. Kita ini terus suruh baca firman. Kita ini gak boleh mengeluh. Kita ini terus berdoa. Sampai kita lesu. Tangan kita lesu Bapak Ibu. Dan tinggal melekat pada pedangnya. Sampai kekuatan kita hanya pada firman Tuhan. Gak ada lagi kekuatan yang buat kita bisa bertahan selain firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan berikan hari itu kemenangan yang besar. Terus sesudah itu sama anak Agi orang Herari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Bapak Ibu, di terjemahan ini dikatakan syamah. Ya, sama itu artinya syamah. Artinya Tuhan hadir di situ. Ya. Tuh, ketika kita berdiri, Bapak Ibu, di sebidang ladang, ini berbicara tentang kehidupan kita. Kalau engkau mau tetap berdiri untuk mempertahankan seluruh aspek hidupmu, maka akan ada hadirat Tuhan yang ajaib menyertai Bapak Ibu dan saya. Amin. Ada syamah. Tuhan hadir di situ. Engkau nggak ditinggalkan, meskipun yang lain sudah mengundurkan diri. Peduli amat, saudara, biarkan yang lain mundur. Tapi kita tetap berdiri di situ, karena ada syamah yang membuat kau bertahan. Terus, ayat 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ini saudara, artinya berdiri. Stand, berdiri. Jangan deprok, berdiri, ayo. Kita berdiri, kita masih kuat. Amin, berapa banyak yang hari ini kita masih kuat? Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan kau bilang, aku juga gak kuat Pak. Aku sudah gak kuat, itu beda saudara. Aku sudah menyerah Pak. Gak boleh. Kita harus tetap berdiri di tengah-tengah ladang itu. Pertahankan, ini berbicara tentang kehidupan kita. Ladang, ia dapat mempertahankannya, memukul kalah orang Filistin. Demikianlah Tuhan diberikan kemenangan yang besar. Amin Bapak Ibu. Ini hukum roh.
Galatia bilang 3 ayat 3, apakah engkau sebodoh itu? Engkau sudah tahu kemenangan besar di depanmu, engkau mau meninggalkan? Kira-kira korelasinya Bapak Ibu sampai ayat yang terakhir berkata, itulah kemenangan besar yang Tuhan mau berikan buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekarang ayat yang terakhir, saya undang tim untuk maju ke depan. Saya bacakan ayat yang terakhir. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, saya pikir Bapak Ibu tadinya ayatnya seperti mendapat kekuatan baru. Ternyata saya baca lagi enggak seperti. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini ajaib banget Bapak Ibu. Ini janji Tuhan, ini hukum roh. Siapapun engkau yang sudah lelah hari ini, siapapun engkau yang sudah lemah hari ini, kalau engkau posisimu menanti-nantikan Tuhan, kekuatanmu diperbarui. Kira-kira ayatnya seperti itu. Mereka seumpama Raja Wali yang sedang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan gak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin Bapak Ibu. Sekarang saya ingin lihatkan ilustrasi yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya ini di YouTube. Enggak apa-apa. Ada seekor Raja Wali yang terbang. Ini bukan di bawah. Jadi Raja Wali terbang pun bukan berarti tanpa gangguan. Ternyata masih ada yang mengganggu. Ada seekor burung gagak ternyata. Dan burung gagak ini dia hinggap di badan daripada punggung daripada Raja Wali dan dia terus mematuk kepala daripada si Raja Wali ini. Terus, saudara, ini difoto oleh seorang wartawan senior dan diupload di National Geographic. Fotonya ditayangkan. Tapi gambar ini bawa sebuah pesan yang penting buat kita semuanya pagi hari ini. Sekuat apapun Raja Wali terbang, akan ada gagak yang mengganggu sepanjang perjalanan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Raja Wali ini enggak memusingkan gagak. Enggak terus dia mengok ke belakang gitu, kakinya terus minggir gitu. Enggak gitu saudara. Oh jatuh dia kalau gitu. Ya, dia sedang ada dalam posisi atas saudara. Dia enggak pedulikan dia. Apa yang terjadi saudara? Apa yang dilakukan? Raja Wali dia kebakkan sayapnya lebih lebar lagi. Dia terus terbang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Karena dia tahu kekuatan dia ketika dia terbang semakin tinggi. Dan di situ apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini sebetulnya ada videonya, cuma saya nggak bisa menghadirkan videonya. Ya, minta maaf. Sampai batas waktu, batas atmosfer tertentu, Raja Walinya terbang tinggi, oksigen mulai menipis, burung gagaknya kelepek-kelepek, nggak bisa bernapas dia, karena dia bukan burung yang bisa terbang tinggi. Kalau Raja Wali ini sarangnya saja dia di atas bukit, di atas gunung, di atas pohon-pohon yang tinggi, dia biasa terbang untuk tinggi, saudara. Dia biasa menghadapi badai, tapi ini gagaknya dia nggak kuat, dan dia akhirnya dia lepaskan dan dia jatuh sendiri. Raja Wali nggak pernah pusing dengan gagak dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Gagak ini berbicara semua gangguan yang menghalangi engkau, yang akan mematok kekuatan pikiran kita. Kamu ini nggak bisa, kamu bakal gagal, kamu bakal jatuh, kamu bakal sakit, kamu bakal bangkrut. Lihat aja hasilnya kamu kayak gini. Itu gagak terus mematok kita, terus mematok kita. Sampai kita nggak punya tenaga lagi untuk mengembangkan sayap dan terbang tinggi. Padahal kita Raja Walinya Tuhan harus terbang semakin tinggi lagi. Amin Bapak Ibu. Sampai semua burung gagak itu jatuh dan lepas satu persatu dari hidupmu. Amin.